Halo, dengan Hamdan di sini. Sekarang saya akan membahas tentang alat hewan lagi ya, alat kesehatan hewan. Jadi di sini saya ada unitnya. Ini adalah Vet Automatic Urine Microscopic Analyzer dari Anpayo, tipe Fluid Lab 1. Hari ini kita akan unboxing salah satu alat yang bisa digunakan oleh klinik veterinary, yaitu Fluid Lab 1 yang digunakan untuk analisa urin hewan. Begitu dibuka, kita akan langsung disambut dengan kemasan yang premium serta aman untuk dibawa kemanapun. Fluid Lab 1 ini dilengkapi dengan layar sentuh full color, hanya ada satu tombol on off dan port USB Type-C untuk charging serta transfer data. Di dalam box, dokter akan mendapatkan starter pack cartridge, kabel dan charger USB, buku panduan penggunaan, serta cleaning tools. Untuk analisa urin, cukup dengan memasukkan cartridge ke slot dan alat ini siap untuk digunakan tanpa memerlukan centrifuge. Nah, tunggu apa lagi? Komen atau DM kami untuk info lebih lanjut dan dapatkan demo gratis mengenai Fluid Lab 1 ini. Ya, itulah tadi openingnya ya dari Anpayo-nya langsung, dan juga untuk di Indonesia ini sudah didistribusikan oleh PT Active Scientific Indonesia, dan bisa langsung mengecek di Instagramnya ya. Di sana sudah dibahas tentang packing listnya seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas packing listnya lagi. Nah, kemudian untuk alatnya ini sebenarnya Anpayo Fluid Lab 1 ini untuk apa sih? Ya, ini adalah urine analyzer dengan tipe pemeriksaan mikroskopik. Nah, dengan memeriksa urin melalui mikroskop itu bisa mengetahui apakah ada kendala atau tidak pada ginjal, terutama ya, dan juga pada saluran kemihnya. Seperti itu, dengan menampilkan beberapa parameter yang biasanya diperiksa. Alat ini sangat membantu untuk proses pemeriksaan mikroskopik ya, karena memang secara workflow-nya, kalau secara mikroskop ya, kita mengambil sampel, kemudian ditempelkan ke slide, masukkan ke mikroskop, dan diperiksa oleh mata. Nah, kemudian kita harus menerawang nih, menghitung ada berapa sel darah merahnya, ada berapa sel darah putihnya, seperti itu. Dan ada beberapa, mungkin menghitung lagi apakah ada sel lain atau kristal lain yang ada di sampelnya itu melalui mikroskop ya. Sedangkan untuk workflow Anpayo ini meringkas itu semua gitu. Jadi dengan Anpayo ini kita hanya perlu memasukkan sampel ke dalam cartridge-nya atau ke sampel adapter, kemudian menggunakan micropipet tentunya ya. Kemudian dimasukkan ke alat dan tinggal tunggu hasil seperti itu, tanpa harus menghitung parameter-parameter yang tadi. Jadi lebih simpel. Oke, untuk prinsip kerjanya sendiri, ini adalah dari LED ya, ditembakkan ke sampel adapter, kemudian melalui ke holographic mikroskop. Nah, mungkin ini yang membedakan ya, yang memang dia bisa membaca, mengukur, dan membedakan ukuran-ukuran per partikelnya. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke sensor untuk nanti diolah dan ditampilkan sesuai gambar yang didapatkannya. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan sampel ya.
Jadi untuk pengoperasiannya adalah pertama tentunya mengambil sampel urin dari hewan ya. Ini hanyalah contoh ya, contoh sampel, bukan urin sebenarnya, seperti itu. Kemudian buka yang bagian hijau ini, pasangkan sampel cover ya, ini sampel covernya pasangkan ke sini. Oke, setelah dipasang kita nyalakan alatnya. Ya, kita tunggu. Menyalakannya alatnya ini butuh waktu sekitar preparationnya ya sekitar 1 menit lah. Oke, kita taruh di sini untuk alatnya. Nah, sebelum ke sampel, kita pilih dulu nih, mau pilih tipe sampel apa. Di sini ada beberapa menu. Kita bisa pilih cat, dog, atau horse, ataupun other. Other di sini jika hewan itu adalah hewan lain ya. Misalkan tupai mungkin, atau gajah mungkin ya, seperti itu. Other. Cuman kita di sini ada sampelnya ya. Kita pilih saja yang cat, yang kucing. Nah, di sini ada set parameter, ada sampel preparation guide ya, ada guidance-nya juga di sini. Jika misalkan masih bingung, tinggal klik saja guidance-nya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita klik ID-nya, ditulis ID-nya mau ID apa. Bisa juga dengan nama si kucingnya mungkin ya, atau dengan nama si hewannya. Kemudian ada urine source, ini kita ambilnya dari mana? Dari kateter kah, dari pickets kah, atau dari cytosintesis kah? Untuk pengambilan sampelnya ya. Ini kita dari pickets. Kemudian urine color. Nah, di sini urine colornya seperti apa? Karena ada beberapa urine yang memang berwarna ya. Ada yang coklat, merah, kuning, atau seperti apa. Di sini kita menggunakan yang colorless. Kemudian ada urine clarity, ini adalah kepekatan urin, apakah dia seperti kayak ada kapas-kapasnya di sampelnya gitu, atau mungkin ada semacam kristal-kristalnya. Kita pilih turbid, karena di sini punya sampel di sini adalah lebih ke clear ya. Nah, untuk SG di sini ini adalah massa jenis ya. Massa jenis. Untuk air massa jenisnya adalah 1. Untuk urin mungkin massa jenisnya bermacam-macam ya. Jika tahu nilainya maka silahkan di-input. Tapi jika tidak tahu nilainya, biarkan saja kosong. Untuk referensi nilai mungkin bisa kita lihat di sini ya. Nah, itu dia untuk referensi nilainya. Kita bisa, kalau misalkan karena udah tahu, kita masukkan saja 0,03. Kemudian untuk dilutionnya, nah untuk dilution ini adalah sampel yang memerlukan dilusi ya. Biasanya dilusikan oleh NaCl yang 0,9 itu ya, yang untuk campuran sampel ketika terlalu pekat ya. Untuk rekomendasi dilusinya adalah ini dia gambarnya. Oke, karena kita tidak menggunakan dilusi ya, ini adalah 1 part sampel dan 0 part diluent, maka kita pilih di sini 1, karena hanya 1 part sampel saja, sama dengan total 1 part. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengambilan sampelnya. Kita ambil dulu di sini ada urine veterinary, ada slide ya, slide untuk si feed labnya ini atau sampel adapternya, adapter tipe 01. Kita buka. Nah, untuk mengambilnya harap dari kanan ya, tidak dari kiri, tentu tidak menyentuh yang bagian hijaunya. Kemudian ditaruh, nah seperti ini.
harus selalu ditaruh secara vertikal ya. Kemudian gunakan mikropipet bebas, mikropipet yang dari alat ataupun dari yang lain, tapi ukurannya adalah 20 mikroliter. Pasangkan mikropipet ke yellow tip. Ya, kemudian kita ambil sampelnya. Taruh sampel di bagian sini ya. Nah, ini ada 20 mikroliter penempatan sampel. Nah, di sini ada semacam garis, kita tidak boleh melebihi garis yang itu. Jadi di dekat yang indikator ini, kita masukkan sampelnya ke sini. Oke, harap ingat untuk tidak saya akan mengambil satu lagi sebagai contoh. Harap untuk tidak membolak-balikan ininya ya, jadi untuk tidak posisinya agar tetap selalu vertikal, tidak untuk horizontal seperti ini atau jangan terbalik seperti ini ya. Jadi harap diamkan saja seperti ini. Kemudian kita masukkan sampel ini ke dalam alatnya. Untuk posisinya tulisan urin tetap di atas. Kita buka di sini, masukkan ke dalam. Five minutes later. Ya, kita bisa melihat hasilnya tanpa harus menerawang melalui mikroskop. Kita bisa lihat hasil-hasilnya. Ada part apa sih dalam urin itu. Oke, setelah pengetesan sampel tadi, untuk Anpayo di sini ada juga fitur lainnya yaitu dengan mengirimkan data. Jadi data hasil sampel tadi itu bisa kita kirim ke device yang lain, ke tab, tablet ataupun ke laptop. Melalui jaringannya di sini ada, kita bisa pilih ya, kita bisa menghidupkan, memilih WLAN misalkannya di sini, kita klik on WLAN. Nah, ini kita bisa koneksikan. Nah, di sini sudah koneksi dengan Wi-Fi-nya ya. Oke, kemudian kita tinggal cek saja di komputernya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terkoneksi dengan internet Aktif Scientific Indonesia. Kita buka saja aplikasinya. Di sini ada looking for device. Oke, kita pilih Fluid Lab 1 di sini ya. Nah, ini tetap dengan koneksi yang sama dengan Wi-Fi. Kita klik koneksi. Nah, ini udah terkoneksi dengan Wi-Fi. Adapun untuk koneksi lainnya ya, kita cek lagi di alatnya. Ya,
di sini ada koneksi hotspot ya. Jadi untuk alatnya sendiri dia bisa hotspot tapi tanpa internet. Ini hanya untuk menyambungkan si Anpayo agar terkoneksi dengan device yang lain. Kita nyalakan hotspotnya. Oke, nah di sini pun kita bisa melihat ya, nama hotspotnya apa, FleetLab One VET 000311 dan juga ada passwordnya. Oke, sekarang kita tinggal ke laptopnya, kita koneksikan laptop ini dengan hotspot yangnya Anpayo ya. Nah ini kita koneksikan dengan Anpayo. Oke, ini sudah terkoneksi. Sekarang kita searching untuk jaringannya. Nah ini juga sama, terkoneksi ya, tapi tanpa internet. Jadi di sini kita bisa langsung koneksikan. Nah ini dia hasil tampilannya sama, baik dari WiFi ataupun dari hotspot si Anpayo-nya. Nah ini kita bisa lihat, kita scroll ke bawah, kita juga bisa melihat per parameternya. Kita tinggal centang saja, kemudian scroll ke bawah, lihat oh mana RBC-nya. Kita juga bisa zoom in dan bisa zoom out dari hasilnya. Kemudian jika ingin parameter yang lain, misalkan kita tinggal klik saja centang, pilih lagi. Nah kita bisa zoom in dan zoom out lagi. Itu adalah partikelnya, seperti itu. Misalkan ingin parameter yang lain lagi, kita pilih kristal di sini. Nah ini juga sama ya, ini ada yang titik hijau di sini. Nah ini adalah kristalnya, seperti itu. Nah itu dia beberapa parameternya ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengekspor ya untuk si sampelnya ini. Kita centang dulu di bagian kiri di sini. Centang, jika pasiennya ada banyak ya tinggal dicentang aja, centang Alt. Sini kita pilih folder yang akan di masukannya yang mana, nanti di transfer filenya. Kita centang juga di sini untuk PDF-nya, jadi filenya akan tersimpan dalam PDF juga selain Excel dan foto-foto gambar yang lain. Kemudian kita juga bisa memilih logo ya, jika memiliki logo rumah sakit atau nama yang udah diedit, tinggal diklik saja, pilih filenya. Saya akan memberikan contoh di sini dengan logo aktif ya. Nah, tinggal oke. Kemudian sekarang kita ekspor. Ya, ini dia. Tunggu ekspornya selesai. Oke, ekspor sukses ya. Di sini ya ada tulisan. Nah, di sini ya tulisan, kita lihat saja hasil yang tadi kita save di sini. Ada berbentuk PDF di sini, bertuliskan report, pasien ID, kemudian data-datanya sudah tercantumkan semua, RBC-nya, WBC-nya, epitel cell-nya. Kemudian ada juga berupa Excel-nya. Kita bisa buka di sini. Jika pasiennya banyak, mungkin akan ke bawah juga ya, banyak ya. Nah, kita bisa lihat apa parameternya. Di Excel juga bisa kita klik image beserta boxnya yang dipilih, berarti seperti ini. Ini image dengan penandanya. Kemudian bisa juga kita pilih image without box. Nah, ini adalah image tanpa penandanya. Kita bisa zoom di sini. Oke, nah itu dia untuk review alat yang kita bahas sekarang ya, yaitu
Anvayo Fluid Lab One FAT Automatic Urine Microscopic Analyzer. Jadi ini memang sangat membantu. Memang sangat membantu untuk pemeriksaan mikroskop ya, karena lebih simpel seperti itu. Bagi yang ingin menanyakan tentang produk ini, saya juga mencantumkan kontaknya di bawah atau bisa dilihat di sini ya. Mungkin bisa dihubungi ke PT Aktif Scientific Indonesia. Sekian untuk video kali ini, saya Hamdan dan terima kasih.